Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang EUMKM. Aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android sebagai strategi meningkatkan perekonomian Indonesia. UMKM dalam hal ini memiliki peranan besar dalam melakukan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia karena dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, UMKM berperan untuk menambah lapangan pekerjaan. Di era digital yang serba canggih seperti sekarang ini, banyak bisnis yang semakin berkembang karena tersedianya teknologi yang mendukung. Pemanfaatan teknologi saat ini sedang tren, salah satunya adalah media sosial marketing. Dalam kenyataan di lapangan, produk hasil UMKM Indonesia masih menemui kesulitan dalam menembus pasar ekspor. Salah satu kendalanya adalah yang dialami oleh UMKM Indonesia adalah mengenai pemasaran yang masih terbatas karena mengalami kendala dalam standar mutu. Untuk itu, diperlukan strategi khusus dalam upaya peningkatan daya saing dengan menghadapi persaingan usaha yang makin ketat. Sebab pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka bisa cepat maju dan siap secara global. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pihak-pihak yang dipertimbangkan. Nah, tentu saja dari sini kita akan membahas lebih lanjut tentang pihak-pihak yang dapat dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan. Pihak yang bersangkutan dalam pembuatan UMKM itu ada beberapa hal. Yang pertama itu pemerintah. Nah, pemerintah itu berperan sebagai pengawas program, pengontrol pelaksanaan program sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan konsep UMKM. Yang kedua, Kementerian Koperasi dan UMKM berperan sebagai pelaksana, membuat kebijakan pengawas dan menentukan produk hasil UMKM mana yang masuk dalam kriteria pemasaran serta pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat penjamin mutu. Nah, jadi selain pemerintah itu kemudian ada Kementerian Koperasi dan UMKM-nya. Terus yang ketiga ada Kementerian Koperasi. Nah, Kementerian Koperasinya itu berperan sebagai pengawas pertumbuhan ekonomi dan sebagai lembaga yang turut serta dalam mensosialisasikan konsep EUMKM. Nah, jadi pertama itu dari pemerintahnya dulu, kemudian kita turun ke Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian kita turun lagi ke Kementerian Koperasi. Nah, yang keempat ada Kementerian Riset dan Teknologi. Jadi itu kayak bersinambungan karena ini kan bentuknya digital, pemasaran digital, jadi pasti juga ada peran dari Kementerian Riset dan Teknologi karena ini kan bersangkutan dengan teknologi juga. Nah, jadi Kementerian Riset dan Teknologi itu berperan menyelenggarakan urusan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan negara. Yang kelima itu kita masyarakat atau produsen dari UMKM-nya. Nah, peran serta masyarakatnya itu merupakan sasaran dari penggunaan EUMKM untuk memasarkan hasil produk mereka ke berbagai negara. Yang terakhir itu perusahaan jasa dan pengiriman barang. Nah, demi tercapainya UMKM berjalan dengan baik itu, kita juga pasti membutuhkan adanya kontribusi atau kerjasama antar dengan
pelaku UMKM dengan jasa pengiriman barang. Nah, jasa pengiriman barang ini berperan sebagai mitra kerjasama pemerintah dan produsen UMKM dalam memasarkan produknya sehingga produknya itu bisa dikirim ke dalam negeri maupun di luar negeri serta dapat menjangkau tempat yang lebih luas. Nah, kemudian yang kedua itu langkah-langkah strategis dalam implementasikan konsep UMKM. Tahap yang pertama adalah tahap pembuatan aplikasi. Nah, aplikasi UMKM ini bertujuan untuk menerapkan gagasan. Nah, gagasannya yaitu berupa dengan membuat aplikasi yang digunakan sebagai wadah untuk memasarkan produk UMKM. Yang kedua, tahap sosialisasi dan pendataan sertifikat produk UMKM. Nah, sosialisasi ini dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, mulai dari kota besar hingga perdesaan. Hal ini dilakukan agar produk UMKM yang berkualitas di daerah pelosok dapat dipasarkan. Selain itu, melakukan sosialisasi lembaga yang ditunjuk untuk mendata dan memberikan sertifikat kelayakan produk mulai melakukan tugasnya. Pada tahap pendataan, data-data yang harus dilengkapi yaitu identitas produsen, dari nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah definisi produk. Jadi itu produk yang dijual itu harus jelas definisinya seperti apa. Kemudian bahan-bahannya juga harus jelas, harus berkualitas baik agar bisa menembus pasar ekspor. Kemudian yang ketiga gambar produk, yang keempat ada harga, yang kelima ada kegunaan produk. Jadi kita membuat produk itu harus tahu atau harus sesuai dengan kegunaan produknya. Atau kita membuat produk itu agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ke web. Setelah pemerintah mendata dan menyatakan produk-produk UMKM mana saja yang telah lolos seleksi dan bersertifikat, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan data produk tersebut ke dalam web yang disesuaikan dengan jenis produk dan wilayah produksi. Yang keempat, tahap pengiriman barang. Tahap pengiriman barang dapat dilakukan sendiri oleh produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pemerintah. Namun, bagi para produsen yang tidak paham dengan sistem pengiriman, maka pemerintah akan menguntungkan hingga pesanan sampai di tangan konsumen. Nah, jadi itu antara pemerintah dan produsen UMKM itu saling berkesinambungan atau saling berkaitan demi tercapainya produk UMKM menjangkau ke tempat yang lebih luas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.